Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Meila Inayati dengan di belakang 289. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sistem pendidikan dan implementasinya. Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan positif dan aktif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang. Sedangkan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Pedoman Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mengemban fungsi tersebut, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya ada dalam UU No 20 tahun 2003, pasal 13 ayat 1 terdapat 3 jalur pendidikan. Yang pertama ada pendidikan formal, yang kedua ada pendidikan non-formal, dan yang terakhir ada pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Yang ketiga ada pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 14, pendidikan formal terdiri dari yang pertama ada pendidikan dasar yang meliputi SD, SMP, dan MTS. Yang kedua ada pendidikan menengah meliputi SMA, MA, dan SMK. Yang ketiga ada perguruan tinggi yang meliputi akademik, universitas, dan politik, serta dan lain-lain. Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, jenis pendidikan mencakup yang pertama ada pendidikan umum, pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua ada pendidikan kejuruan, pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik untuk siap bekerja di bidang tertentu. Yang ketiga ada pendidikan akademik, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk terutama penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat ada pendidikan profesi, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima ada pendidikan vokasi, pendidikan tinggi yang diarahkan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam pendidikan keagamaan, pendidikan dasar, menengah, tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penegasan ilmu pengetahuan tentang ajaran Islam. Dan yang terakhir ada pendidikan khusus, pendidikan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif. Selanjutnya ada arah pendidikan. Pendidikan tidak hanya ditujukan untuk melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi saja, atau hanya sekedar cerdas intelektualnya saja. Pendidikan juga harus diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang cerdas sosial, cerdas pribadi atau jiwa, cerdas spiritual, dan cerdas kinestetiknya. Untuk menghasilkan peserta didik yang Untuk menghasilkan peserta didik yang menguasai ranah pikir atau kecerdasan intelektual yang tinggi, model pendidikan dapat dilakukan dengan bentuk pengajaran dalam rangka ahli pengetahuan. Untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah rasa atau kecerdasan sosial, ranah rasa kecerdasan jiwa atau psikis, dan ranah religi atau kecerdasan spiritual yang tinggi, maka model pendidikan yang harus dikembangkan melalui pemberian contoh atau keteladanan, kepelaporan,
dan pembiasaan dalam rangka alih nilai atau pembudayaan nilai-nilai karakter bangsa. Untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki ranah raga atau kecerdasan kinestetik yang tinggi, maka pendidikan dapat dilakukan melalui model latihan dan pembiasaan dalam rangka mengembangkan gerak, refleks, dan kecekatan bertindak. Untuk implementasi sistem pendidikan nasional, di sini ada dalam mengimplementasikan desentralisasi di bidang pendidikan sebagai wujud dari implementasi pemerintah, maka diterapkan manajemen berbasis sekolah atau biasa disebut MBS. Dengan MBS, maka sekolah-sekolah yang selama ini dikontrol ketat oleh pusat menjadi lebih leluasa bergerak, sehingga mutu dapat ditingkatkan. Pemberdayaan sekolah dapat memberikan otonomi yang lebih besar terhadap tersebut merupakan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, sekaligus sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan. Yang terakhir ada kesimpulan. Sistem pendidikan nasional adalah suatu sistem dalam suatu negara yang mengatur pelaksanaan pendidikan di negaranya agar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dan tercipta kesejahteraan umum dalam masyarakat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional disusun sedemikian rupa, meskipun secara garis besar ada persamaan dengan sistem pendidikan bangsa-bangsa lain, sehingga sesuai dengan kebutuhan akan pendidikan dari bangsa itu sendiri yang secara geografis, demokratis, historis, dan kultural. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi sistem pendidikan dan implementasinya. Bila ada kurang atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.